Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang aplikasi Pinjam Yuk, dimana di aplikasi Pinjam Yuk ini sudah gagal bayar sekitar 1 tahun teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran tentang risiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk seperti apa, kalian tonton terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk apakah sebar data ataupun DC datang ke rumah. Jadi buat teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi Pinjam Yuk ini aplikasi pinjaman online yang resmi OJK teman-teman ya. Jadi sudah legal tapi bukan ilegal ya. Jadi bukan ilegal lagi untuk aplikasi Pinjam Yuk. Oke, nah di sini teman-teman ya, untuk aplikasi ini ada tagihan ya, ada tagihan 2.800.000 ya. Nah di sini ada 3 cicilan, kemudian waktu jatuh tempo tanggal 24 bulan 11 2022 ya. Jadi sudah lewat ataupun sudah gagal bayar sekitar 1 tahun lebih di aplikasi Pinjam Yuk ya. Oke, kita cek seperti ini. Kita cek terlebih dahulu teman-teman ya, sabar dulu ya. Nanti saya akan jelaskan resikonya seperti apa ya. Oke teman-teman, nah di bagian sini teman-teman ya, di bagian sini ini ada 3 cicilan ya. Cicilan yang pertama tanggal 24 November 2022 1.792.000, ini sudah telat ya. Kemudian cicilan yang kedua tanggal 14 Desember 2022 untuk cicilan 780.000 ya. Dan yang ketiga tanggal 23 Januari 2023 ya 227.000 sekian. Jadi ini total keseluruhan 3 cicilan itu 2.800.000, ini sudah plus bunga ya atau denda teman-teman ya. Jadi totalnya itu 2.800.000 itu sudah plus bunga ya ataupun denda seperti itu ya. Oke, nah di aplikasi Pinjam Yuk ini teman-teman sudah 1 tahun tidak dibayar sampai hari ini, sampai di 2024 ini sudah 1 tahun lebih. Nah resikonya seperti apa bang kalau kita gagal bayar? Apakah sebar data ya? Jadi banyak teman-teman yang masih panik dan takut ya karena sudah telat ya. Mungkin teman-teman sudah telat 1 minggu, ada yang 2 minggu, jadi beda-beda ya. Jadi di sini saya akan jelaskan untuk resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk ini apakah sebar data. Jawabannya enggak teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk ini, kalian nggak usah khawatir ya, nggak usah takut, istilahnya seperti itu. Untuk aplikasi ini misalkan teman-teman telat bayar itu tidak bakalan ada yang namanya sebar data ke seluruh kontak ya. Ya, jadi nggak ada sebar data enggak. Nah misalkan teman-teman ada yang telat kemudian dapat WA dari pihak penagih diancam sebar data ataupun akan dihubungi di luar kondar kayak gitu, kalian tenang aja, itu nggak bakalan terjadi ya. Tidak akan terjadi ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi di luar kondar. Itu hanya nakut-nakuti ya. Misalkan teman-teman dapat WA, kalau Anda nggak bayar hari ini data Anda kami sebar, misalkan seperti itu, kalian nggak usah panik, itu nggak bakalan ya, nggak bakalan disebar data kalian ya. Karena aplikasi ini nggak bakalan sebar data karena aplikasi ini bukan ilegal ya. Jadi misalkan kalian dapat WA kayak gitu, intinya itu nakut-nakuti aja ya, nakut-nakuti kalian, gertak-gertak kalian agar kalian segera melunasi hutang di aplikasi tersebut ya. Jadi intinya nakut-nakuti seperti itu ya. Nah kemudian untuk pertanyaan dari teman-teman juga ada yang bertanya, bang kalau kita gagal bayar apakah menghubungi nomor
pekerjaan saya atau nomor kantor saya ya. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, apakah dari pihak aplikasi ini akan menghubungi tempat kerja kalian atau kantor kalian? Jawabannya simpel, misalkan teman-teman tidak mencantumkan nomor perusahaan kalian atau tempat kerja kalian, itu nggak bakalan, meskipun dari pihak penagih tahu ya alamat kerja kalian atau kantor kalian, nggak bakalan ya, asalkan teman-teman tidak nyantumin ya. Jadi buat teman-teman misalkan dapat WA, kalau Anda nggak bayar akan saya hubungi nomor perusahaan Anda, saya sudah searching di Google misalkan, itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan. Karena kalau nomor perusahaan kalian nggak kalian cantumkan, itu nggak akan berani dari pihak pinjol ya. Jadi intinya nggak boleh, nggak bakalan. Intinya nakut-nakuti ya, nakut-nakuti sama ya, gertak-gertakan kalian juga ya, seperti itu. Jadi kalian nggak usah panik ya, karena ada sebagian dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang panik takut dihubungi ya nomor perusahaan. Kalau kalian nggak nyantumin, itu nggak bakalan seperti itu ya, kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi aman ya, buat teman-teman nggak usah panik ya, itu aman ya, cuman nakut-nakuti saja seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk resiko yang kedua. Pertanyaan dari teman-teman juga banyak yang bertanya, Bang, untuk aplikasi pinjam yuk kalau kita gagal bayar, apakah ada DC yang datang ke rumah? Nah, di sini saya akan menjelaskan juga, karena di sini saya mempunyai aplikasi yang masih belum dibayar, apalagi ini sudah 1 tahun ya. Jadi untuk aplikasi ini sudah gagal 1 tahun lebih. Untuk DC ya, sejauh keterlambatan atau gagal bayar 1 tahun lebih ini masih aman, nggak ada yang namanya DC ya, nggak ada DC. Sebenarnya untuk aplikasi pinjam yuk ini tidak ada DC-nya, cuman teman-teman itu panik ya, karena sudah telat, kemudian dapat WA katanya DC mau datang, DC mau jemput dana, hari ini mau ada apa ya, kunjungan tim kolektor. Nah seperti itu nggak bakalan ya. Misalkan kalian dapat WA seperti itu hanya nakut-nakuti aja ya, karena aplikasi ini nggak ada DC lapangannya ya, meskipun kalian daerah manapun nggak ada ya. Jadi buat teman-teman di sini saya menginformasikan untuk aplikasi ini aman, tidak ada DC lapangannya sejauh ini ya. Buat teman-teman semangat terus, gak usah takut, gak usah panik. Misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam yuk, kalian cukup kuatin mental ya. Misalkan kalian masih belum mampu bayar ya, karena untuk aplikasi ini aman, tidak ada DC lapangan dan tidak ada yang namanya sebar data ya. Misalkan kalian dapat WA disebar data, mau didatangi DC ataupun diancam sebar data, itu hanya nakut-nakuti saja ya. Itulah resikonya, makanya kalian harus kuat mental teman-teman ya. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar di aplikasi pinjam yuk teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.